Selamat malam, para subscriber yang saya cintai di kanal Masa Tua Sejahtera. Pernahkah Anda semua percaya pada kata kesempurnaan? Dulu, saya sangat mempercayai kata itu. Saya percaya bahwa saya hidup dalam sebuah pernikahan yang sempurna tanpa celah, dalam sebuah keluarga yang sempurna tanpa awan kelabu. Suami yang akan membuat wanita manapun iri, ibu mertua yang lebih perhatian daripada ibu kandung saya sendiri, seorang putra yang cerdas dan tampan, serta karier sukses yang saya bangun sendiri dan membuat saya bangga. Di mata orang lain, keluarga saya bagaikan sebuah lukisan yang bersinar cemerlang tanpa noda sedikit pun. Namun, para subscriber sekalian, terkadang di balik hal-hal yang tampak terlalu sempurna, tersembunyi rahasia yang paling mengerikan. Dan saya menemukan rahasia itu bukan melalui pertengkaran yang penuh kecemburuan atau perdebatan suami istri, melainkan melalui satu kalimat polos dari putra saya yang baru berusia 5 tahun. Satu kalimat yang merobek selamanya tirai bludru mewah bernama kebahagiaan. Malam itu tak ada bedanya dengan malam-malam tenang lainnya yang kami habiskan di rumah mewah kami. Suami saya, Baskara Wijaya, sudah lebih dulu tidur karena lelah. Dan ibu mertua saya, Ibu Ratna, juga sudah masuk ke kamarnya. Di ruang kerja yang beralaskan karpet wol lembut, hanya ada saya dan putra saya, Bima. Saya sedang membacakan buku dongeng tentang pangeran dan putri untuknya. Suasananya begitu hangat dan penuh cinta. Setelah cerita selesai, saya menutup buku, mencium kening putra saya, dan berkata, "Nah, pangeran kecil mama sudah waktunya tidur. Sudah malam sekali." Bima mengucek matanya dan menguap panjang. Tiba-tiba, ia mengangkat kepala, menatap saya dengan mata jernihnya yang besar, dan dengan polos berkata, "Mama, kemarin aku lihat Bu Guru Rina cium papa. Sama seperti mama cium papa." Dalam bahasa anak-anak, cium tentu saja berarti ciuman bibir. Tangan saya yang sedang mengelus kepala Bima membeku di udara. Telinga saya berdengung. Ruangan yang tadinya hening tiba-tiba terasa menyesakan. Ucapan putra saya bagaikan petir yang menyambar kepala saya tanpa peringatan. Dan saya merasa pusing seketika. Saya memaksakan seulas senyum. Meski saya tahu betul betapa kaku dan anehnya senyum itu. Pangeran mama ini bicara apa sih? Saya berusaha keras agar suara saya tidak bergetar. Pasti salah lihat ya? Bu Guru Rina kan gurunya Bima. Masa cium papa? Mungkin Bima mimpi ya? Namun, Bima menggelengkan kepalanya dengan kuat, mengerucutkan bibir mungilnya, dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. "Bukan, Ma. Aku lihat sendiri. Kok, tadi malam, waktu Mama lagi rapat online di ruang kerja, aku turun ke dapur mau minum. Terus aku lihat, Bu Guru Rina sama Papa ada di dapur. Bu Guru Rina jinjit terus cium Papa. Terus Papa juga cium Bu Guru. Kayak yang aku lihat di film kartun, Ma." Setiap kata yang diucapkan putra saya begitu jelas, tanpa sedikit pun imajinasi. Anak berusia 5 tahun tidak akan berbohong tentang hal semacam ini. Jantung saya seakan diremas oleh seseorang. Saya tidak bisa bernapas. Saya segera menarik Bima ke dalam pelukan erat. Ada keinginan untuk menenangkan anak itu, tetapi keinginan yang lebih besar adalah untuk menyembunyikan kehancuran yang mulai menjalari diri saya. Mungkin Bu Guru Rina sayang sama Papa, jadi ciumnya di pipi. Sama seperti Mama sering cium Bima. Bukan apa-apa, kok, Nak. Sudah, ya. Sekarang kita tidur. Saya mengangkat Bima dan bergegas membawanya ke kamar. Saya menidurkannya dan menyanyikan lagu pengantar tidur, tetapi pikiran saya kacau balau. Suami saya dan guru les muda, ciuman rahasia di dapur. Semua adegan itu berputar-putar di kepala saya. Naluri seorang wanita, firasat tidak enak yang selama ini coba saya abaikan, kini mengangkat kepalanya dengan kuat. Dunia saya yang sempurna mulai retak. Meskipun hanya sebuah retakan kecil, itu sudah cukup untuk membuat saya tahu bahwa di bawah cangkang yang indah itu, sebuah badai besar sedang terbentuk dalam diam. Agar para subscriber dapat memahami mengapa ucapan putra saya begitu menghancurkan saya
Saya rasa saya harus menceritakan terlebih dahulu tentang kehidupan bak mimpi yang saya jalani. Nama saya Anindita Putri, usia saya 35 tahun, dan saya adalah pendiri sekaligus CEO sebuah merek fashion yang cukup ternama. Saya tidak terlahir di lingkungan yang berada. Semua yang saya miliki hari ini adalah hasil kerja keras dengan kedua tangan saya sendiri, hasil dari keringat, air mata, dan malam-malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin karena saya telah melalui begitu banyak kesulitan. Setelah mencapai kesuksesan, saya mendambakan sesuatu yang sangat biasa. Sebuah keluarga yang hangat. Dan saya pikir, saya telah menemukannya saat bertemu Baskara. Dia adalah direktur pemasaran yang berbakat, sopan, dan hangat. Alasan saya jatuh cinta padanya adalah karena dia sama sekali tidak terintimidasi oleh kesuksesan saya. Dia berkata bahwa dia mencintai saya apa adanya, mencintai kekuatan dan tekad saya. Dia selalu menjadi sandaran yang kokoh, pria yang mendukung setiap keputusan saya dan dengan senang hati berada di belakang layar. Kami melangsungkan pernikahan impian dan melahirkan putra kami yang menggemaskan, Bima. Saat itu, hidup saya benar-benar sempurna. Karier yang sukses, suami yang perhatian, dan anak yang baik. Setelah ayah mertua saya meninggal lebih awal, saya mengajak ibu mertua saya, Ibu Ratna, untuk tinggal bersama kami. Beliau adalah orang yang sangat pengertian. Beliau tidak pernah ikut campur dalam pekerjaan saya, selalu memberi semangat dan merawat saya, dan tidak pernah ragu memamerkan menantunya yang sukses kepada orang-orang di sekitarnya. Beliau menyayangi saya lebih dari putrinya sendiri. Saya pikir, saya tidak bisa meminta lebih. Hidup saya mengalir dalam kedamaian dan kebahagiaan. Sampai sekitar 6 bulan yang lalu, sebelum Rina Melati muncul, suatu hari, ibu mertua saya tiba-tiba membawa seorang gadis muda ke rumah. Ibu mertua memperkenalkannya sebagai Rina, putri dari sahabat karibnya di kampung halaman yang telah meninggal dunia. Rina baru saja diterima di universitas, tetapi karena kondisi keluarganya sulit, ia datang ke Jakarta seorang diri tanpa punya siapa-siapa. Merasa kasihan padanya, Ibu Ratna berkata kepada saya dengan suara penuh permohonan, "Bagaimana kalau kita izinkan dia tinggal sementara di rumah kita? Rumah kita kan besar, anggap saja berbuat baik. Dia juga pintar sekali, bisa bantu mengajari Bima belajar." Tambahnya, melihat gadis muda dengan perawakan kecil mungil, mata besar yang lugu, dan pakaian sederhana yang berdiri malu-malu di ambang pintu, saya setuju tanpa ragu sedikit pun. Saya juga pernah mengalami masa-masa sulit, jadi saya tahu betul bagaimana rasanya terdampar sendirian di tengah kota asing. Begitulah, Rina Melati menjadi anggota keluarga kami, sekaligus guru les untuk Bima. Dia menjalankan perannya dengan sangat baik. Sopan, rajin, dan merawat Bima dengan sangat telaten. Saya dan suami sangat menyukainya. Saya tidak memiliki kecurigaan sedikit pun. Saya menganggapnya seperti adik kandung sendiri. Namun sekarang, setelah mendengar perkataan putra saya, semuanya mulai tersusun kembali. Saya teringat saat-saat ketika saya pulang larut malam dari lembur dan menemukan suami saya dan Rina sedang asyik mengobrol di ruang tamu. Saya teringat tatapan mata aneh yang mereka saling lemparkan ketika mereka pikir saya tidak melihat. Bahkan, saya teringat saat-saat ibu mertua saya, dengan dalih kebetulan, menciptakan kesempatan agar mereka bisa berduaan. "Baskara, tolong kamu antar Rina keluar sebentar beli buku latihan untuk Bima. Ibu sama Anin mau ke supermarket. Atau, nanti malam Anin ada jamuan dengan klien, jadi pulangnya telat. Kamu makan malam duluan saja sama Rina. Tidak usah ditunggu." Semua detail kecil ini, yang sebelumnya saya anggap sebagai perhatian biasa, sekarang tampak seperti potongan-potongan dari sebuah skenario yang telah dirancang dengan baik. Punggung saya merinding. Jangan-jangan, kesempurnaan yang saya nikmati ini hanyalah sebuah sandiwara? Jangan-jangan, dua orang yang paling saya percayai, suami dan ibu mertua saya, bersekongkol untuk menipu saya. Sebuah rencana untuk mengungkap kebenaran mulai tumbuh di benak saya. Saya harus bertindak.
Tapi, saya harus bergerak dengan sangat hati-hati. Jika Anda merasa ada plot twist yang patut ditunggu dalam cerita ini, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Bagaimana Anindita akan mengungkap kebenaran, dan seberapa mengerikan rahasia yang tersembunyi di balik hubungan suami, ibu mertua, dan guru les muda itu. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Pada bagian sebelumnya, satu kalimat polos dari putra saya, Bima, telah menanamkan benih kecurigaan di hati saya dan menciptakan retakan pada lukisan keluarga saya yang tadinya sempurna tanpa celah. Namun, agar para subscriber dapat memahami betapa besarnya guncangan itu, saya harus menggambarkan sedikit lebih detail tentang kehidupan impian yang pernah saya nikmati. Lukisan itu adalah sesuatu yang akan membuat wanita manapun iri, dan bahkan saya sendiri percaya bahwa kesempurnaan itu akan bertahan selamanya. Perusahaan fashion saya tumbuh dari hari ke hari, menjadi merek yang dikenal tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di pasar internasional. Saya sibuk dan sering stres, tetapi saya tidak pernah merasa kesepian. Karena di belakang saya, selalu ada seorang pria. Suami saya, Baskara. Bahkan setelah 7 tahun menikah, cinta kami tidak memudar. Dia masih memiliki kebiasaan membawakan saya secangkir teh hangat saat saya bekerja hingga larut malam, dan dia selalu mengingat hari jadi pertemuan pertama kami dengan menciptakan kejutan kecil yang romantis. Baskara bukan hanya suami yang perhatian, tetapi juga ayah yang hebat. Setiap sore, menjemput Bima dari taman kanak-kanak adalah tugasnya. Dia dengan sabar bermain dan membacakan buku untuk putra kami. Pemandangan ayah dan anak yang bercengkrama di taman kecil kami adalah vitamin mental paling berharga yang bisa menghapus semua stres dan kelelahan setelah seharian bekerja. Selain itu, di perusahaan, dia adalah tangan kanan saya yang andal. Sebagai direktur pemasaran, dia bersama saya merencanakan banyak kampanye sukses dan memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan merek. Semua karyawan di perusahaan iri pada kami. Mereka sering mengatakan kami adalah golden couple, kombinasi sempurna antara ahli strategi yang dingin dan hati yang hangat dan kreatif. Saya sangat bangga padanya, dan pada keluarga kecil saya. Dan potongan puzzle terakhir yang melengkapi kesempurnaan ini adalah ibu mertua saya, Ibu Ratna. Jika ada pemilihan ibu mertua nasional, saya yakin Ibu Ratna akan menjadi juara pertama. Sejak tinggal bersama kami, beliau tidak pernah sekalipun ikut campur dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi saya. Beliau selalu berkata, pekerjaan Anindita kan sudah berat, kita sebagai keluarga harus membuatnya nyaman agar bisa fokus bekerja. Beliau merawat saya lebih dari ibu kandung saya. Setiap pagi, sarapan hangat sudah tersaji, dan setiap malam, air rendaman kaki dengan rempah-rempah sudah disiapkan. Tanpa satu keluhan pun, tanpa satu permintaan pun, beliau hanya diam-diam mengabdi dan merawat seluruh keluarga dari belakang. Beliau tidak pernah menyembunyikan kebanggaannya pada saya. Setiap kali teman-temannya datang berkunjung, beliau akan menarik saya dan memamerkan, "Ini menantu saya. Pintar dan berbakat sekali, Lau." Semua ini dia bangun dengan tangannya sendiri. Baskara itu benar-benar beruntung sekali bisa bertemu anak seperti ini. Para subscriber sekalian, kata-kata beliau itu lebih berharga daripada hadiah mahal manapun. Kata-kata itu membuat saya merasa dicintai dan dihargai, dan memberikan motivasi untuk bekerja lebih keras. Saya menganggapnya seperti ibu saya sendiri, dan menceritakan segalanya padanya. Dan ketika Rina Melati muncul, lukisan sempurna itu seolah diberi sentuhan warna indah bernama kemanusiaan. Ibu Ratna memperkenalkannya sebagai putri dari teman lamanya di kampung yang sudah meninggal, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Melihat mahasiswi baru dengan perawakan mungil, mata jernih yang malu-malu itu, saya menyambutnya dengan tangan terbuka tanpa ragu. Rina tidak menyia-nyiakan kepercayaan kami. Dia tampak seperti perwujudan dari kepolosan dan tahu diri. Dia merawat Bima dengan telaten, mengajarinya huruf dengan sabar, dan bermain bersamanya. Kepada saya dan semua orang di rumah, dia selalu sopan dan hangat,
Tanpa disuruh, dia diam-diam mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang sepele. Saya sangat menyayanginya, membelikannya banyak baju baru dan buku, dan menganggapnya sebagai bagian dari keluarga, sebagai adik sendiri. Saya pikir, menampung anak malang seperti ini akan membawa lebih banyak berkah bagi keluarga kami. Saya benar-benar tenggelam dalam kebahagiaan sempurna itu, dalam lukisan sempurna di mana saya menjadi bagiannya. Saya sama sekali tidak menyadari bahwa setiap goresan dalam lukisan itu mulai dari suami teladan, ibu mertua nilai 10, hingga guru les yang lugu semuanya dilukis dengan kebohongan. Ucapan Bima, "Aku lihat Bu Guru Rina cium papa," bagaikan kerikil kecil yang dilemparkan ke danau yang tenang, menciptakan riak-riak kecil yang kemudian mulai menyingkap seluruh dunia kotor yang tersembunyi di dasar danau. Sejak malam itu, saya tidak bisa lagi memandang keluarga saya dengan mata polos yang sama. Saya mulai mengamati, memperhatikan. Begitu kecurigaan tumbuh di hati, setiap tindakan sekecil apapun tampak mencurigakan. Saya menyadari bahwa suami saya dan Rina bukan sekadar akrab. Mereka saling melempar tatapan aneh saat memandang satu sama lain, dan sentuhan tangan yang tidak disengaja berlangsung lebih lama dari yang seharusnya. Saat ada saya, mereka menjaga jarak, tetapi begitu saya memalingkan muka, mereka segera mencari cara untuk saling mendekat. Dan sutradara dari semua sandiwara ini tidak lain adalah ibu mertua saya, Ibu Ratna, yang pengertian itu terus-menerus menciptakan kesempatan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. "Baskara, nanti malam Anin harus bertemu klien, jadi kamu makan malam di rumah saja sama Rina dan Bima. Ibu ada janji latihan dansa dengan teman-teman." Atau, "Rina, komputermu rusak lagi? Nanti ibu minta Mas Baskara lihat ya. Mas Baskara itu jago sekali kalau soal begitu." Beliau selalu memberikan alasan yang sangat masuk akal untuk mendorong mereka berdua ke dalam ruang privat. Penyutradaraannya begitu rapi, sehingga jika bukan karena ucapan putra saya yang menyadarkan saya, mungkin saya tidak akan pernah menyadarinya seumur hidup. Hati saya hancur berkeping-keping. Ternyata, semua cinta dan kebanggaan yang beliau tunjukkan pada saya adalah palsu. Saya memutuskan untuk menguji. Untuk memastikan apakah kecurigaan saya benar atau salah, saya menyusun sebuah rencana yang rapi. Saya berkata kepada tim sekretaris saya, "Siapkan jadwal perjalanan dinas mendadak ke puncak, yang penuh dengan rapat penting yang tidak bisa ditunda. Semuanya harus dibuat tampak nyata, mulai dari tiket pesawat, sebagai alibi, konfirmasi pemesanan hotel, hingga email korespondensi dengan perusahaan mitra." Malam itu, saat makan malam keluarga, saya mengumumkan tentang perjalanan dinas ini. "Sepertinya akhir pekan ini aku harus ke puncak selama 3 hari, kata saya dengan suara yang dibuat sedikit lelah. Pihak mitra di sana tiba-tiba minta rapat darurat, jadi jadwalnya tidak bisa diubah. Karena mendadak, tolong Ibu dan Rina jaga Bima, ya." Sambil berbicara, saya melirik reaksi mereka. Dan untuk sesaat yang sangat singkat, saya melihat kilatan kebahagiaan yang melintas di mata mereka bertiga secara bersamaan. Ibu Ratna buru-buru menimpali, "Aduh, tidak usah khawatir, pergilah. Bima biar nenek, papa, dan Bu Guru Rina yang jaga. Pekerjaan lebih penting. Kan?" Baskara juga berpura-pura sangat pengertian. "Pergilah, sayang. Jangan khawatirkan aku dan Bima. Jaga kesehatannya di sana, pasti capek." Dan Rina melati. Dia menundukkan kepala, tapi saya melihat dengan jelas sudut bibirnya sedikit terangkat. Mereka menelan umpannya. Perangkap yang saya pasang telah terbentang, dan sekarang saya hanya perlu menunggu sandiwara mereka dimulai. Saya sama sekali tidak tahu bahwa sandiwara yang akan saya saksikan bukanlah sekadar pengkhianatan cinta, melainkan sebuah konspirasi keji dan jurang kemanusiaan yang dalam yang tak pernah saya bayangkan. Pada hari keberangkatan saya ke bandara, keluarga saya memainkan adegan perpisahan yang begitu mengharukan dan sempurna. Baskara memeluk saya erat, berpesan agar tidak lupa menjaga kesehatan hingga menelepon setiap hari. Ibu mertua menyelipkan sebotol tonik herbal ke tangan saya,
mengatakan bahwa perjalanan jauh bisa membuat kepala pusing. Dan Rina, berdiri di sudut dengan mata seolah akan menangis, berbisik lirih, "Cepat kembali ya Bu. Saya dan Bima akan menunggu." Melihat akting mereka yang sempurna, hati saya menjadi sedingin es. Saya pun memainkan peran saya dengan sempurna. Saya mencium suami dan putra saya, berjanji akan membelikan banyak oleh-oleh. Namun, begitu mobil meninggalkan gerbang rumah, senyum di wajah saya lenyap, hanya menyisakan tekad sekeras baja. Saya tiba di bandara dan benar-benar melakukan proses check-in. Saya bahkan mengambil foto pesawat dan mengunggahnya ke media sosial dengan tulisan, "Meninggalkan Jakarta sejenak. Sampai jumpa 3 hari lagi." Ini adalah bagian dari rencana saya untuk membuat mereka benar-benar percaya bahwa saya telah pergi, agar mereka melepaskan topeng mereka sendiri. Namun alih-alih masuk ke gerbang pemeriksaan keamanan, saya diam-diam keluar melalui pintu keluar lain, naik taksi, dan menuju sebuah hotel mewah di pusat kota, tidak jauh dari rumah saya. Saya harus menunggu waktu yang paling tepat, saat orang-orang sudah benar-benar terlelap dan kewaspadaan mereka berada di titik terendah. Saya duduk di kamar hotel yang dingin dan kosong, tetapi batin saya terasa terbakar. Saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Berbagai skenario terus berputar di kepala saya. Apakah aku terlalu paranoid? Apakah aku sedang menghancurkan kebahagiaanku sendiri? Namun bayangan Ibu Ratna yang sengaja menutup pintu, tatapan rahasia antara suami dan guru les itu, segera menepis semua keraguan. Tidak, naluriku tidak mungkin salah. Saya dengan sabar memperhatikan jarum jam yang melewati angka demi angka. Pukul 10, 11, dan akhirnya, tepat pukul 12 malam. Saya bangkit, berganti pakaian berwarna gelap, dan diam-diam meninggalkan hotel. Saya memanggil taksi dan menuju rumah saya. Seluruh kompleks perumahan sunyi senyap dalam kegelapan pekat. Rumah saya pun demikian. Tampak gelap gulita tanpa satupun lampu menyala. Terlihat damai yang aneh. Tapi saya tahu, di balik kedamaian itu, tersembunyi kebenaran yang kotor. Saya membuka gerbang dengan kunci saya, sebisa mungkin tanpa suara. Jantung saya terasa seperti akan meledak saat saya melintasi taman dengan langkah tertahan. Setiap langkah di atas rumput yang basah oleh embun malam terasa begitu berat. Semakin dekat dengan rumah, napas saya semakin sesak. Saya menahan napas, memasukkan kunci ke lubang kunci pintu utama, dan memutarnya dengan lembut. Pintu depan terbuka perlahan. Di dalam, keheningan total, hanya suara jam besar di ruang tamu yang terdengar berdetak teratur. Saya diam-diam menutup pintu, berdiri dalam kegelapan, dan menajamkan pendengaran. Dan saat itulah, dari arah lantai 2, dari arah kamar tidur kami, terdengar samar-samar suara tawa dan bisikan yang tidak jelas. Jantung saya mencelos. Saya tahu firasat saya benar. Dengan bertelanjang kaki agar tidak menimbulkan suara, saya menaiki tangga marmer selangkah demi selangkah. Rasanya seperti berjalan di atas ribuan pecahan kaca. Semakin dekat, suara tawa dan obrolan itu semakin jelas. Itu suara suami saya. Dan suara seorang wanita lain. Pintu kamar tidur sedikit terbuka, dan seberkas cahaya tipis menyelinap keluar ke koridor yang gelap. Saya mendekat perlahan. Jantung saya berdebar begitu kencang hingga saya takut mereka bisa mendengarnya. Saya menahan napas dan menempelkan mata ke celah pintu. Dan pemandangan yang saya lihat saat itu. Para subscriber sekalian, itu bukan sekadar pengkhianatan. Itu adalah pemandangan yang mengerikan, sebuah konspirasi keji, dan sebuah penghinaan yang begitu menusuk hingga membuat seluruh darah di tubuh saya membeku. Di atas ranjang pernikahan kami, Rina Melati mengenakan gaun tidur sutra merah menggoda yang saya belikan untuknya berada dalam pelukan suami saya. Mereka tidak sedang tidur, mereka berbisik dan bercerita, dan tangan Baskara memainkan rambutnya. "Mas, kamu benar-benar cinta sama aku, kan?" Suara manja Rina terdengar. "Tentu saja," jawab Baskara. Dia menunduk dan mencium kening Rina. "Tunggu sebentar lagi.
Kita bisa bersama sepuasnya tanpa harus sembunyi-sembunyi dari istri palsumu itu. Istri palsu. Pria yang setiap malam membisikkan kata cinta kepada saya, kini menyebut saya seperti itu. Namun, yang paling mengerikan belum berakhir. Tepat pada saat itu, ibu mertua saya, Ibu Ratna, muncul dari dapur, membawa 2 gelas susu hangat di tangannya. Tanpa ekspresi kaget atau marah sedikit pun, beliau mendekati kepala ranjang, memberikan segelas susu hangat kepada Rina, dan berkata dengan lembut, "Minumlah, nak, biar kamu kuat, dan cucu nenek juga sehat." Kemudian, beliau membungkuk dan dengan lembut merapikan selimut yang menutupi putra dan selingkuhannya itu. Dan beliau tersenyum. Senyum puas dan bangga, seperti seorang sutradara yang baru saja menyelesaikan sebuah adegan mahakarya. Saya harus membekap mulut dengan tangan agar tidak berteriak. Seluruh tubuh saya gemetar seperti daun, dan kepala saya berputar. Mereka bertiga. 3 orang yang paling saya percayai di dunia. Suami yang berjanji sehidup semati, ibu mertua yang saya anggap seperti ibu kandung, dan gadis yang saya tampung dengan sepenuh hati. Mereka semua bersekongkol, merancang sebuah sandiwara sempurna untuk menipu saya dan menginjak-injak perasaan saya. Semua kebahagiaan, semua kepuasan yang saya rasakan, ternyata palsu. Saya hanyalah seorang boneka bodoh yang dipermainkan dalam sandiwara mereka. Rasa sakit saat itu bukan lagi cemburu. Itu adalah kehancuran seluruh dunia saya. Pada saat yang mengerikan itu, menyaksikan kebenaran yang paling telanjang dan buruk dengan mata kepala sendiri, saya nyaris kehilangan akal sehat. Saya ingin segera menerobos masuk, menjungkir balikan ranjang itu, berteriak, memaki, dan menelanjangi wajah asli ketiga manusia menjijikan itu di hadapan dunia. Seluruh dunia harus tahu apa yang telah mereka lakukan pada saya. Namun, tepat pada saat itu, suara dengkuran halus putra saya yang tertidur pulas di kamar sebelah mengembalikan saya ke dunia nyata. Suara napasnya yang teratur bagaikan aliran air sejuk yang memadamkan api amarah yang membara di dalam diri saya. Saya tidak boleh membuat keributan. Saya tidak boleh membiarkan putra saya melihat pemandangan mengerikan ini. Saya tidak boleh menorehkan luka pada masa kecilnya dengan kebusukan orang dewasa. Dan akal sehat saya, yang telah ditempa oleh berbagai krisis di dunia bisnis, berkata kepada saya, ini bukan saatnya untuk bertindak emosional. Jika saya menyerbu mereka sekarang, apa yang akan terjadi? Mereka akan menyangkal. Baskara akan mengatakan dia dijebak. Rina akan menangis dan memohon, mengatakan dia dipaksa. Dan Ibu Ratna, sang ahli akting, akan kembali memainkan perannya sebagai ibu mertua malang yang mencoba mendamaikan anak-anaknya. Selain pertengkaran yang bising dan kelegaan sesaat, saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan setelah itu, mereka akan menjadi lebih waspada dan menyembunyikan konspirasi mereka dengan lebih lihai. Tidak. Saya butuh lebih dari itu. Saya ingin mereka membayar harga yang pantas. Kehancuran total yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Rasa sakit yang ekstrem berubah menjadi ketenangan yang menakutkan. Saya diam-diam mundur, keluar tanpa suara. Saya kembali ke kamar hotel seperti orang yang berjalan dalam tidur. Saya tidak tidur semalaman. Hanya duduk di sofa yang dingin, menunggu fajar menyingsing. Tidak ada setetes air mata pun yang keluar. Saat itu, di benak saya, hanya ada satu rencana yang perlahan-lahan terbentuk. Mereka menjadikanku penonton yang tidak diinginkan dalam sandiwara mereka. Kalau begitu, sekarang giliranku untuk menjadi aktris. Aktris utama dalam sandiwaraku sendiri. Keesokan paginya, saya menghitung waktu dengan sempurna, tepat pukul 7 pagi. Waktu di mana saya yakin mereka sudah bangun dan menghapus semua jejak semalam. Saya memanggil taksi, turun di depan rumah, dan dengan penampilan lelah dan kusut seperti orang yang baru saja menempuh penerbangan panjang semalaman, saya menyeret koper saya masuk ke dalam rumah. Ketiga orang yang sedang duduk di meja makan itu terperangah melihat saya. Anin? Kok? Jam segini sudah di sini? Baskara yang pertama tergagap. Wajahnya pucat pasi,
Penuh dengan kebingungan dan rasa bersalah. Ada urusan mendadak di pihak mitra, jadi rapatnya dibatalkan di saat-saat terakhir, kata saya dengan suara serak yang sengaja saya buat dengan tidak minum air semalaman. Jadi aku langsung ambil penerbangan paling pagi, tidak sempat kasih kabar. Aku lelah sekali. Ibu Ratna juga bergegas bangkit. Senyumnya agak kaku, tapi dia berusaha berpura-pura khawatir. Aduh, syukurlah sudah kembali. Tidak apa-apa. Kan, di jalan? Cepat naik ke kamar. Istirahat. Urusan rumah biar ibu dan Rina yang urus. Rina hanya menundukkan kepala dalam-dalam. Tidak berani menatap saya. Tangannya saling meremas, memainkan perannya sebagai gadis desa pemalu dengan sempurna. Saya memandangi ketiga aktor hebat itu secara bergantian. Dan dalam hati, saya tersenyum tipis. Sandiwaraku baru saja dimulai. Tidak usah, Bu. Tidak apa-apa. Nanti setelah mandi, kita sarapan bersama saja, kata saya, lalu menyeret koper saya langsung ke lantai 2, ke kamar tidur. Saya tahu mereka menahan napas, mengawasi setiap langkah saya. Saya membuka pintu dengan sikap senormal mungkin. Kamar itu sudah rapi, tidak ada sedikit pun jejak dari malam sebelumnya. Ranjang sudah tertata rapi, dan aroma parfum murah Rina telah digantikan oleh aroma minyak aromaterapi serai yang biasa saya gunakan. Mereka menghapus jejak dengan sangat cepat. Sekitar 30 menit kemudian, saya turun setelah mandi dan berganti pakaian rumah yang nyaman, dengan ekspresi ceria seolah tidak terjadi apa-apa. Melihat saya yang tampak bodoh dan tidak tahu apa-apa, mereka menghela napas lega. Mereka percaya sandiwara mereka telah sukses, bahwa saya masihlah si bodoh yang malang, dan kesombongan merekalah yang akan memberi saya cukup waktu untuk mempersiapkan serangan balasan terakhir. Pukulan pamungkas yang akan menghancurkan sandiwara sempurna mereka hingga berkeping-keping. Saya, dengan topeng lugu yang tidak tahu apa-apa, memutuskan untuk menjadi aktris yang tidak diinginkan, yang diam-diam memulai penyelidikan untuk mengungkap semua kebenaran di balik sandiwara mereka. Kehidupan di rumah mewah itu seolah kembali ke ketenangan semula. Namun bagi saya, tempat itu adalah panggung raksasa di mana saya harus berakting setiap hari, sekaligus kursi penonton yang tajam untuk mengamati sandiwara orang lain. Saya masih menjadi istri yang penuh kasih dan menantu yang berbakti. Tapi ketika mereka tidak melihat, saat malam tiba, saya berubah menjadi orang lain. Seorang detektif yang dingin dan penuh perhitungan. Saya memutuskan untuk memasang kamera tersembunyi di rumah ini. Saya harus mengumpulkan bukti. Satu kamera di kamar tidur tidaklah cukup. Konspirasi mereka jelas tidak akan berhenti pada pengkhianatan cinta. Pasti ada tujuan yang lebih besar. Untuk mengetahui tujuan itu, saya membutuhkan jaringan pengawasan yang menyeluruh. Memanfaatkan saat rumah kosong, saya diam-diam memasang beberapa kamera super kecil yang disamarkan dengan sangat canggih. Satu di tempat pena di meja kerja Baskara, satu lagi di dalam jam meja di ruang keluarga tempat mereka sering berkumpul, dan yang paling berani, satu di balik bingkai foto yang tergantung di dinding kamar ibu mertua saya. Saya harus mendengar segalanya, melihat segalanya. Tetapi pengawasan di dalam rumah saja tidak cukup. Saya perlu tahu apa yang mereka lakukan di luar, siapa yang mereka temui. Saya menghubungi sebuah agensi detektif swasta paling terpercaya di kota, mitra yang pernah bekerja sama dengan saya dalam beberapa kasus bisnis. Saya meminta mereka mengerahkan tim terbaik untuk mengawasi setiap gerak-gerik ketiga orang itu. Baskara, Ibu Ratna, dan terutama, Rina Melati. Saya harus tahu segalanya. Rute harian mereka, orang yang mereka temui, bahkan transaksi keuangan sekecil apapun. Dan semuanya harus dilakukan dalam kerahasiaan mutlak, kata saya kepada kepala tim detektif. Penyelidikan dari dalam dan luar dimulai. Hari demi hari adalah siksaan mental bagi saya. Siang hari, saya harus tersenyum dan membisikkan kata cinta kepada orang yang sama yang telah mengkhianati saya. Malam hari, saya harus sendirian menghadapi rekaman dan informasi mengerikan yang dikirimkan oleh kamera dan tim detektif. Dan akhirnya,
Petunjuk pertama mulai muncul, merobek selubung kepolosan Rina Melati. Menurut laporan detektif, dia tidak menjalani kehidupan mahasiswi miskin dan sederhana seperti yang dikatakan Ibu Ratna. Setiap kali keluar rumah, tujuannya bukan kampus atau perpustakaan. Sebaliknya, dia mengunjungi spa mewah, butik-butik desainer, dan restoran-restoran mahal. Dia bepergian dengan taksi eksekutif, dan menurut detektif, gaya belanjanya sangat boros. Dia lebih mirip seorang sosialita yang menikmati hidup daripada mahasiswi miskin yang menumpang. Hubungan sosialnya juga sangat rumit. Dia sering bertemu dengan pria-pria asing berpenampilan sangar di kafe-kafe terpencil. Pertemuan itu sangat singkat, seolah-olah untuk menukarkan sesuatu. Latar belakang sebagai putri dari teman almarhum ibu mertua adalah kebohongan total. Tim detektif memastikan di kampung halamannya bahwa orang tuanya masih hidup dan sehat, hanya petani biasa. Pada saat yang sama, laporan keuangan Ibu Ratna juga menunjukkan keanehan. Dia, seorang pensiunan guru yang hidup dari uang pensiun kecil, menghabiskan jumlah yang luar biasa besar dengan kartu kreditnya. Dia membeli perhiasan berlian dan tas-tas mewah seharga ratusan juta rupiah. Dari mana uang itu berasal? Tentu bukan dari Baskara, karena saya mengelola keuangannya dengan ketat. Petunjuk-petunjuk ini belum mengarah pada sesuatu yang konkret, tetapi sudah melukiskan sebuah gambaran kelam. Rina Melati bukanlah orang biasa, dan ada aliran dana misterius yang masuk ke Ibu Ratna dan dirinya. Tapi dari mana uang itu berasal? Dan apa tujuan akhir mereka? Pengkhianatan cinta mungkin hanyalah puncak dari sebuah gunung es raksasa. Dan saya punya firasat bahwa bagian gunung es yang terendam di bawah air itulah yang benar-benar mengerikan. Saya tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui wujud gunung es itu. Jawabannya datang pada suatu malam, dengan cara yang tak terbayangkan dan mengerikan. Hari itu, saya memberitahu keluarga bahwa saya ada acara sosial penting dan akan pulang sangat larut. Namun, sebenarnya saya memarkir mobil di sebuah gang dekat rumah, dengan laptop di pangkuan, memantau setiap situasi di dalam rumah secara real-time melalui sistem kamera. Saya melihat mereka bertiga, setelah menidurkan Bima, berkumpul di ruang kerja Baskara. Ruangan yang saya desain sendiri untuk suami saya, ruangan yang penuh kenangan dari awal kami merintis bisnis bersama, kini telah menjadi ruang rapat untuk sebuah konspirasi gelap. Saya menyalakan mode rekam. Suara dari kamera yang tersembunyi di pena sangat jernih. Awalnya mereka mengobrol santai, lalu Ibu Ratna masuk ke inti pembicaraan. Situasinya sudah begini, kita tidak bisa membiarkan Anindita di rumah ini lebih lama lagi. Bagaimana kalau suatu hari dia tahu segalanya? Ya kita cerai, Bu, jawab Baskara dengan suara yang agak lelah. Kita ulur waktu sedikit, nanti kalau Rina sudah melahirkan, kita gugat cerai saja. Kalau dia tidak setuju, ya mau bagaimana lagi? Cerai? Ibu Ratna tertawa sinis. Tawa yang membuat tulang punggung saya merinding bahkan melalui speaker. Kamu pikir sesederhana itu? Kamu pikir Anindita akan pergi dengan tangan kosong begitu saja? Dia itu bukan perempuan biasa, Nak. Perusahaan itu miliknya. Rumah ini juga miliknya. Kalau cerai, kamu dapat apa? Sedikit pembagian harta gono gini? Itu tidak akan cukup bahkan untuk uang jajan kamu dan Rina. Beliau berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara rendah yang berbisa. Satu-satunya cara adalah, dia menghilang. Cepat dan bersih. Kalau dia tiada, semua hartanya akan secara sah jatuh ke tanganmu sebagai suami. Dan setelah itu, menjadi milik cucu kesayanganku. Jauh lebih rapi daripada perceraian yang rumit dan penuh pertengkaran. Saya merasa jantung saya berhenti berdetak mendengar kata-kata itu. Menghilang? Beliau sedang membicarakan kematian saya. Seorang ibu mertua merencanakan pembunuhan menantunya. Membahasnya dengan santai seolah sedang membicarakan rencana pergi ke pasar. Ibu bicara apa? Suara Baskara bergetar. Ibu mau melakukan apa? Bukan ibu yang melakukan, kata Ibu Ratna. Tapi kecelakaan kan bisa terjadi kapan saja,
bukan? Dan saat itulah, Rina Melati, gadis berpenampilan lugu dan jernih itu, angkat bicara. Suaranya semanis madu, tetapi setiap katanya penuh racun. Kata-kata ibu benar, Mas. Mbak Anin itu terlalu pintar dan kuat. Kalau hanya cerai kita tidak akan pernah bisa hidup tenang. Dia tidak akan mau mewariskan apapun untuk anak kita nanti. Dia berhenti sejenak, lalu melontarkan ide yang luar biasa kejam. Aku dengar Mbak Anin suka sekali menyetir keluar kota di akhir pekan untuk cari angin. Kalau rem mobilnya sedikit bermasalah, di jalan pegunungan yang sepi, tidak akan ada yang curiga. Hanya kecelakaan tragis biasa, kan? Seluruh tubuh saya membeku. Saya tidak bisa bernapas lagi. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka sedang merencanakan untuk membunuh saya. Mereka sedang mendiskusikan kematian saya dengan detail dan dingin. Dan yang paling membuat saya hancur adalah reaksi suami saya. Baskara terdiam cukup lama. Saat itu, saya memendam secercah harapan. Saya berharap dia akan menolak, berteriak, menghentikan rencana gila itu. Saya berharap setidaknya masih ada sedikit kemanusiaan, sedikit rasa cinta suami istri yang tersisa dalam dirinya. Tetapi tidak. Setelah hening sejenak, dia angkat bicara. Suaranya sedikit bergetar, tetapi itu bukan getaran ketakutan, itu getaran seorang kalkulator. Tapi, apakah itu aman? Bagaimana kalau ketahuan? Rina dengan cepat merayu. Siapa yang akan tahu kalau kita hati-hati? Aku kenal seseorang yang bisa mengerjakan ini dengan sangat rapi. Asal Mas setuju, Mas. Mas cintakan sama aku dan bayi kita. Ibu Ratna menimpali. Betul, Nak. Kamu harus tegas. Kamu mau hidup selamanya di bawah bayang-bayang perempuan itu? Atau mau jadi kepala keluarga yang gagah? Kamu tidak mau anakmu nanti hidup dengan menundukkan kepala di hadapan orang lain, kan? Bujukan dari ibu yang otoriter, rayuan dari selingkuhan muda, dan mungkin rasa minder serta cemburu yang telah lama terpendam. Semua itu mengalahkan akal sehat. Saya mendengar Baskara menarik napas dalam-dalam. Dan dia berkata, satu kalimat yang menutup pintu kepercayaan dan harapan terakhir dalam diri saya. Satu kalimat yang mengubahnya dari seorang pengkhianat menjadi iblis. Kalau begitu, harus dibuat terlihat seperti kecelakaan sungguhan. Pada saat itu, saya tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa takut. Hanya kehampaan yang tak berujung. Lukisan sempurna saya kini telah hancur total. Hanya menyisakan pecahan-pecahan tajam dari sebuah konspirasi pembunuhan yang keji. Mendengar konspirasi mengerikan yang tak pernah terbayangkan itu, tangan dan kaki saya terasa lumpuh. 3 orang yang paling saya cintai dan percayai suami saya, ibu mertua saya, dan guru les yang saya tampung tidak hanya mengkhianati saya. Mereka sedang menyusun rencana yang rapi dan dingin untuk merenggut nyawa saya demi merampas harta yang saya bangun dengan keringat dan air mata. Kalimat terakhir Baskara. Kalau begitu, harus dibuat terlihat seperti kecelakaan sungguhan, bagaikan pisau tajam yang terus berputar di benak saya, memutus tuntas sisa-sisa cinta dan harapan terakhir yang saya pegang. Saya duduk terpaku di dalam mobil yang terparkir di gang. Seluruh tubuh saya dingin, dan keringat dingin mengalir di punggung saya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ketakutan yang datang dari orang-orang terdekat. Ini bukan lagi masalah perselingkuhan atau sengketa harta. Ini adalah percobaan pembunuhan. Nyawa saya terancam. Saya ingin segera menginjak gas dan lari sejauh mungkin dari sini, pergi ke tempat aman dan melapor ke polisi. Namun, akal sehat saya, yang terbiasa dengan situasi paling kritis, menahan saya. Jika saya bertindak sekarang, mereka akan menyangkal. Mereka akan berdalih itu hanya ucapan emosi, hanya gertakan. Rekaman pembicaraan itu adalah bukti penting, tetapi itu hanya membuktikan niat, bukan tindakan. Untuk menelanjangi wajah asli mereka di hadapan dunia hingga tak bisa disangkal, agar hukum menghukum mereka dengan seadil-adilnya, saya butuh lebih dari itu.
Saya butuh bukti tindakan konkret mereka. Saya harus menangkap basah mereka. Sebuah keputusan yang berani dan sangat berbahaya terbentuk di benak saya. Saya tidak akan lari. Saya akan menghadapinya. Saya sendiri yang akan menjadi umpan untuk memancing para pemangsa lapar itu keluar dari sarangnya. Hal pertama yang saya lakukan malam itu adalah membuat beberapa salinan rekaman mengerikan itu di tempat yang aman. Saya mengunggahnya ke layanan penyimpanan awan dengan enkripsi tingkat militer. Mengirim salinannya ke akun email yang hanya saya yang tahu kata sandinya, dan menyimpan salinan lain di sebuah USB super kecil yang selalu saya bawa. Saya tahu rekaman ini adalah nyawa saya, satu-satunya senjata saya. Jika terjadi sesuatu pada saya, rekaman ini akan otomatis terkirim ke pengacara dan kantor polisi saya. Setelah mengamankan bukti terpenting, saya memulai babak selanjutnya dari sandiwara saya, terus berakting. Keesokan paginya, saya masih menyapa mereka dengan senyuman dan menyiapkan sarapan. Namun, di dalam diri saya telah menjadi orang yang berbeda. Bukan lagi Anindita yang rapuh dan terluka oleh pengkhianatan. Saya adalah seorang pejuang dingin yang menghitung setiap langkah di papan catur hidup dan mati. Melihat wajah-wajah munafik mereka yang tersenyum, saya merasakan mual yang hebat di dalam perut. Suami saya, dia masih dengan lembut menanyakan kabar saya. Semalam acaranya sampai larut, ya? Pasti capek. Ibu mertua saya membawakan semangkuk sup sarang burung walet, menyuruh saya menambah energi, dan Rina Melati, dia masih dengan sopan menundukkan kepala kepada saya. Dengan mata jernihnya yang berpura-pura lugu. Mereka berakting dengan sangat baik. Mereka memperlakukan saya seperti orang yang akan segera mati, seperti domba yang menunggu disembelih. Tapi mereka tidak tahu. Domba itu telah berubah menjadi serigala dalam semalam. Saya tahu mereka membutuhkan kesempatan yang sempurna untuk menjalankan rencana kecelakaan palsu mereka. Kesempatan di mana saya sendirian di tempat terpencil. Dan saya akan memberikan kesempatan itu kepada mereka. Beberapa hari kemudian, saat makan malam, saya dengan santai melontarkan sebuah rencana. Akhir pekan ini rasanya ingin sekali menghirup udara segar, kata saya dengan nada lelah. Aku mau pergi dengan Dewi. Berdua saja, menyetir ke sebuah resor di gunung, menginap 2 hari, di sana sepi, sepertinya bagus untuk menenangkan pikiran. Sambil berbicara, saya melirik reaksi mereka, dan saya melihat kilatan di mata Ibu Ratna, sudut bibir Rina yang terangkat sangat cepat. Dan Baskara, dia menunduk ke mangkuk nasinya, tapi saya melihat dengan jelas tangannya yang memegang sumpit berhenti sejenak. Mereka menelan umpan yang saya lempar. Baskara berpura-pura sangat khawatir. Kamu yakin mau menyetir sendiri? Atau aku temani saja? Tidak usah, Mas. Saya menolak dengan lihai. Kamu di rumah saja bersama Ibu dan Bima. Sudah lama juga tidak pergi berdua dengan Dewi. Dan akhir-akhir ini dia sedang ada masalah pribadi, jadi inginnya berdua saja. Lagi pula, sudah lama tidak menyetir jarak jauh, jadi ingin melatih feeling lagi. Rencana saya sudah ditetapkan. Perjalanan akhir pekan yang menentukan. Saya tahu mereka akan bertindak saat itu, dan saya serta tim detektif saya sudah siap untuk merekam semuanya. Beberapa hari berikutnya, udara di rumah menjadi aneh. Di permukaan, semuanya tenang. Tetapi saya bisa merasakan ketegangan dan penantian yang tak terlihat. Mereka menjadi luar biasa baik kepada saya. Ibu Ratna terus memasak makanan lezat, dan Baskara memperhatikan setiap detail kecil kebutuhan saya. Mereka mencoba meninabobokan saya, membuat saya benar-benar lengah sebelum mereka bertindak. Tapi semakin mereka berakting, semakin saya merasa jijik. Sementara itu, di luar, tim detektif saya bekerja tanpa henti. Mereka melaporkan setiap pergerakan Rina. Dia bertemu secara rahasia dengan seorang pria yang sangat mencurigakan di sebuah kafe terpencil. Mereka bertukar sesuatu dalam sebuah amplop kecil. Saya tahu itu adalah alat untuk menjalankan rencana mereka. Dan akhirnya, malam yang menentukan itu tiba. Jumat malam. Malam sebelum saya berangkat liburan dengan menyetir sendiri,
Saya memberitahu keluarga bahwa saya akan tidur lebih awal untuk persiapan menyetir besok. Namun, sebenarnya saya duduk di ruang kerja. Mata saya terpaku pada layar laptop, memantau rekaman real-time dari 4 kamera keamanan tambahan yang telah saya pasang di garasi. Satu kamera mengarah langsung ke posisi mobil saya, satu lagi mengambil sudut lebar seluruh garasi, satu lagi di pintu masuk, dan kamera super kecil terakhir saya sembunyikan tepat di bawah mobil saya, mampu merekam setiap gerakan di sekitar roda dan sistem rem. Waktu berjalan lambat. Pukul 11:12 malam. Seluruh rumah sunyi. Saya mulai cemas. Apakah mereka akan bertindak? Atau mereka mencium sesuatu? Pukul 1 dini hari, saat kelopak mata saya mulai terasa berat, di layar terlihat pintu penghubung antara rumah dan garasi terbuka perlahan. Jantung saya terasa berhenti. 2 bayangan menyelinap masuk. Saya langsung mengenali mereka sebagai Bhaskara dan seorang pria asing yang wajahnya sebagian besar tertutup topi lebar. Dari foto yang dikirim detektif, saya yakin pria itu adalah orang yang sama yang ditemui Rina. Mereka tidak menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya redup dari ponsel. Bhaskara memberi isyarat kepada pria itu untuk menuju mobil saya, suami saya. Pria yang bersumpah akan melindungi saya seumur hidup, kini berdiri berjaga sementara pria lain merusak mobil saya untuk mengirim saya ke kematian. Saya membekap mulut agar isak tangis tidak keluar. Meskipun sudah mempersiapkan mental, menyaksikan pemandangan ini secara langsung tetap terasa menyakitkan. Pria asing itu sangat profesional. Dia dengan cepat merangkak ke bawah mobil dan mulai mengutak-atik area di sekitar roda depan kiri. Kamera yang tersembunyi di bawah mobil merekam segalanya. Saya bisa melihat dengan jelas tangannya menggunakan alat khusus untuk memotong selang minyak rem. Dia tidak memotongnya sepenuhnya. Dia hanya membuat goresan kecil yang cukup untuk membuat minyak rem bocor perlahan. Rencana yang sangat licik. Dengan kerusakan seperti ini, saya tidak akan merasakan apa-apa saat menyetir dengan kecepatan normal di dalam kota. Tetapi saat melaju di jalan tol, atau terutama saat turunan di jalan pegunungan, sistem rem akan tiba-tiba gagal, dan terjadilah sebuah kecelakaan tragis yang sangat wajar. Setelah selesai, pria itu keluar dari bawah mobil dan memberi isyarat kepada Bhaskara. Bhaskara bergegas mengeluarkan sebuah amplop tebal dari sakunya dan memberikannya kepada pria itu. Transaksi selesai. Keduanya diam-diam keluar dari garasi, menutup pintu dengan hati-hati seperti semula. Mereka pikir semuanya telah beres tanpa jejak. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa seluruh tindakan kriminal mereka, mulai dari diskusi di ruang kerja hingga eksekusi di garasi, telah terekam dengan sangat jelas. Saya duduk di depan layar laptop. Tangan dan kaki saya sedingin es. Saya telah memegang segalanya. Rekaman konspirasi, rekaman eksekusi kejahatan. Bukti yang lebih dari cukup untuk menyeret ketiga orang itu ke pengadilan. Sandiwara mereka telah berakhir, dan sekarang saatnya tirai keadilan dibuka. Saya mengangkat ponsel dan mengirimkan semua rekaman itu kepada pengacara saya, Pak Karta. Saya menambahkan pesan singkat. Semua sudah siap. Kita bertindak besok pagi. Malam itu, saya tidak tidur sedetik pun. Saya duduk diam di ruang kerja, menonton ulang rekaman-rekaman itu berkali-kali, bukan untuk merasakan kembali rasa sakit, tetapi untuk menanamkan dalam-dalam ke tulang saya wajah asli orang-orang yang pernah saya cintai dengan segenap hati. Tidak ada lagi gelombang emosi di hati saya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada dendam. Hanya ketenangan yang dingin dan tekad sekeras baja. Fajar hari Sabtu, hari yang menurut rencana mereka akan menjadi hari terakhir dalam hidup saya, akhirnya tiba. Tetapi bagi saya, itu adalah fajar keadilan. Begitu matahari terbit, saya mengirim semua bukti video yang tak terbantahkan itu kepada pengacara Karta, dan juga menghubungi kepala tim reserse kepolisian yang telah saya hubungi sebelumnya. Rencana penangkapan di tempat telah disusun dengan sangat rapi dan hati-hati. Semua personel ditempatkan secara rahasia di sekitar rumah. Saya tahu ini adalah pertaruhan terakhir.
Tidak boleh ada satu kesalahan pun. Setelah semua persiapan selesai, dan setelah memastikan putra saya telah dibawa ke tempat yang aman bersama pengasuh yang paling ia percayai, saya memulai sandiwara terakhir saya. Saya memilih satu set pakaian olahraga mewah, terlihat sangat aktif dan santai seperti orang yang akan berlibur akhir pekan. Saya merias wajah tipis dan mengikat rambut tinggi-tinggi, berusaha menampilkan ekspresi seceria dan sebahagia mungkin. Saat saya menyeret koper kecil saya ke ruang keluarga, Baskara, Ibu Ratna, dan Rina sudah duduk di sana dengan senyum cerah. Mungkin untuk mengantar kepergian saya. Melihat saya, mereka pun mulai memainkan akting perhatian munafik mereka. Pagi sekali sudah bangun, Baskara mendekat dan mengambil alih koper dari tangan saya, sebuah gestur yang dulu saya anggap sopan. Sudah sarapan? Ibu sudah masakan sup iga kesukaanmu leho. Sudah kok. Sengaja berangkat pagi biar tidak macet. Ibu, saya berangkat dulu ya, jawab saya dengan suara yang tak kalah lembut, meski di dalam hati saya ingin berteriak jijik. Ibu Ratna memegang tangan saya, dengan wajah seorang ibu mertua yang sangat mencintai menantunya. Beliau berpesan, hati-hati di jalan, ya. Nyetirnya pelan-pelan saja. Jangan ngebut. Terutama kalau turun dari gunung. Harus lebih hati-hati. Nanti kalau sudah sampai, jangan lupa telepon biar ibu dan Baskara tidak khawatir. Beliau sengaja menekankan kalimat turun dari gunung, seolah sedang melontarkan kutukan terakhirnya. Dan Rina, dia berdiri malu-malu di samping, menatap saya dengan mata jernihnya yang berpura-pura lugu, dan berkata dengan suara kecil, "Selamat jalan, Bu. Nanti saya dan Bima pasti kangen sekali di rumah." Para subscriber sekalian, menyaksikan sandiwara itu, saya tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Mereka mengantar saya ke jalan kematian dengan kata-kata yang paling manis dan penuh kasih. Mereka menantikan kabar kecelakaan tragis. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah dialog terakhir mereka, sandiwara terakhir mereka sebelum tirai keadilan dibuka. Saya tersenyum untuk terakhir kalinya kepada mereka. Pasti sebuah senyum yang sedingin es. Iya. Semuanya jaga kesehatan di rumah, ya? Saya pergi sebentar. Setelah berkata begitu, saya berjalan santai menuju garasi. Ketiganya mengikuti saya. Mungkin mereka ingin menyaksikan sendiri saya pergi dengan mobil terkutuk itu, untuk memastikan rencana mereka berjalan tanpa celah. Garasi yang luas itu sunyi. Mobil sport putih saya berkilauan di bawah lampu. Masih terlihat sempurna dan tanpa noda. Tidak ada yang akan menyangka bahwa di balik eksterior mewahnya, sebuah perangkap maut menanti. Saya mendekati mobil, berdiri di sampingnya dengan kunci di tangan. Baskara dengan mesra membukakan pintu mobil untuk saya. Tindakan terakhir dari seorang suami teladan. Hati-hati. Ya. Bisiknya di telinga saya. Sebuah gestur yang dulu saya anggap romantis, kini membuat saya merinding karena kemunafikannya. Saya mengangguk ringan dan bersiap untuk duduk di kursi pengemudi. Jantung saya mulai berdetak sedikit lebih cepat. Saya tahu waktunya telah tiba untuk bertindak. Dan saat tangan saya baru saja menyentuh pintu mobil, saat saya akan melangkahkan kaki ke dalam, sebuah suara tajam memecah keheningan. Semuanya jangan bergerak. Pintu gulung garasi yang tertutup rapat, dalam sekejap terbuka dengan suara gemuruh. Sinar matahari pagi menerobos masuk, dan bersamanya, puluhan personel berseragam polisi menyerbu masuk dengan cepat. Pada saat yang sama, dari mobil-mobil lain yang terparkir di garasi, pengacara Karta dan rekan-rekannya juga muncul. Semua jalan keluar telah diblokir. Baskara Wijaya, Ratna Sari, dan Rina Melati, Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan, penganiayaan terencana, dan perusakan properti. Suara komandan tim reserse menggema keras dan berwibawa di ruang tertutup garasi. Ketiga orang itu membeku. Wajah mereka menunjukkan kengerian yang luar biasa. Semua senyum dan kemunafikan lenyap, hanya menyisakan kebingungan total. Apa-apaan ini? Ibu Ratna yang pertama tergagap. Wajahnya sepucat kertas.
Kalian siapa? Kenapa menangkap kami? Pasti ada salah paham. Menantu saya mau pergi. Kami hanya mengantarnya. Tidak ada salah paham, Bu. Pengacara Karta mendekat dan mengangkat sebuah tablet. Di layarnya, rekaman Baskara dan montir itu memotong selang rem mobil saya semalam diputar tanpa suara. Semua tindak kejahatan Anda telah terekam dengan sempurna. Dan perjalanan dinas ini, dari awal memang tidak pernah ada. Melihat rekaman itu, Baskara langsung terduduk di lantai, seolah semua tulangnya luluh. Dia hanya bisa bergumam, tidak mungkin. Sambil gemetar hebat. Rina menjerit melengking, matanya melotot, lalu pingsan di tempat. Hanya Ibu Ratna yang, di tengah kekacauan itu, masih berusaha menyangkal dengan membabi buta. Tidak, itu semua bohong. Itu rekayasa Anindita. Dia yang menjebak kami. Dia mengarang semuanya untuk menghancurkan keluarga kami. Teriaknya seperti binatang gila sambil menunjuk ke arah saya. Tapi tidak ada lagi yang mempercayainya. Sandiwara itu berakhir dengan cara yang tak terbayangkan. Mendadak, dan memalukan. Borgol dingin terpasang di pergelangan tangan mereka. Menandai akhir dari drama mengerikan yang mereka sutradarai sendiri. Di kantor polisi, udara yang pengap dan dingin, penuh dengan bau kertas tua dan kesakralan hukum, sangat kontras dengan suasana mewah dan munafik di rumah saya. Ketiganya dibawa ke ruang interogasi yang berbeda. Saya, sebagai korban dan saksi kunci, memberikan keterangan panjang kepada penyidik, menyerahkan semua bukti yang saya miliki. Rekaman video perselingkuhan mereka, percakapan konspirasi di ruang kerja, hingga adegan eksekusi perusakan mobil di garasi. Semuanya jelas, runut, dan tak terbantahkan. Setelah bukti dirasa cukup, konfrontasi pertama antara ketiganya dilakukan di bawah pengawasan penyidik, dengan pengacara Karta mendampingi saya. Ketika dikumpulkan dalam satu ruangan dan dihadapkan pada bukti-bukti yang telak, reaksi ketiganya berbeda-beda, dan itu menelanjangi sifat asli mereka dengan paling gamblang. Ibu Ratna, bahkan setelah melihat rekaman yang tak terbantahkan, tetap keras kepala sampai akhir. Dia tidak mengakui kesalahannya dan memulai taktik lempar tanggung jawab yang sepertinya sudah ia latih seumur hidup. Saya tidak tahu apa-apa, teriaknya, bahkan dengan air mata yang berlinang. Video itu rekayasa. Anindita yang membuat jebakan ini karena dia dendam pada saya, dan ucapan di ruang kerja itu. Itu hanya ucapan emosi. Saya hilaf. Orang kan bisa saja salah bicara. Saya hanya ingin memberinya pelajaran. Tidak benar-benar bermaksud begitu. Kemudian, dia menunjuk ke arah Rina yang gemetar di kursinya. Semua ini gara-gara dia. Gara-gara perempuan ular ini. Dia yang menggoda anak saya. Dia yang menanamkan pikiran-pikiran jahat di kepala anak saya. Dia tahu anak saya lugu dan baik. Jadi dia menghasutnya untuk melakukan hal buruk demi merebut hartanya. Anak saya hanya korban dari perempuan ini. Kesalahannya ada pada dia, bukan pada kami. Dia berusaha melimpahkan semua kesalahan kepada guru les muda itu, menjadikan putranya sebagai korban lugu yang tergoda, dan dirinya sebagai ibu malang yang salah bicara karena terlalu khawatir pada anaknya. Rina, mendengar Ibu Ratna menimpakan semua kesalahan padanya, tidak bisa lagi mempertahankan citra lugu dan rapuhnya. Ketakutan akan penjara membuatnya meledak. Bohong! Teriaknya, tangisannya penuh dengan rasa sakit hati dan amarah. Ibu yang mencari saya. Alive God. Ibu yang mencari saya. Ibu yang menjanjikan saya kehidupan mewah. Ibu yang berjanji akan menikahkan saya dengan Mas Baskara kalau saya berhasil menyingkirkan Mbak Anin. Semuanya, mulai dari menggoda Mas Baskara sampai rencana kecelakaan itu. Semua ide ibu. Ibu bahkan memberi saya uang untuk menyewa orang. Dia menoleh ke arah Baskara dengan tatapan memohon. Mencoba memainkan peran sebagai wanita malang yang berbuat salah karena cinta. Saya hanya melakukan apa yang disuruh ibu dan Mas Baskara. Saya terlalu cinta sama Mas Baskara. Saya jadi buta. Mas, katakan sesuatu.
Katakan pada semua orang kalau Mas juga cinta sama aku. Dia mencoba menarik Baskara untuk mendapatkan simpati dan meringankan kesalahannya. Dan Baskara, pria yang berada di pusat semua kejahatan itu, hancur total. Dia tidak lagi menyangkal, tidak lagi menyalahkan orang lain. Di hadapan rekaman yang menelanjangi wajah aslinya, di hadapan pengkhianatan dari ibu dan kekasihnya, dia hanya bisa menundukkan kepala di atas meja, bahunya berguncang karena tangis. Ketika penyidik memintanya memberikan keterangan, dia terisak dan mengakui segalanya. Dia mengakui hubungan gelapnya dengan Rina. Dia mengakui rasa minder, inferioritas, dan kecemburuannya terhadap kesuksesan istrinya. Perasaan negatif itu telah diam-diam membara di hatinya selama bertahun-tahun. Dan yang paling menyakitkan, dia mengakui bahwa ibunya, Ibu Ratna, terus-menerus menghasutnya, menanamkan pikiran-pikiran beracun bahwa saya meremehkannya, bahwa saya adalah ancaman. Ibu bilang pada saya, kata Baskara dengan suara parau, bahwa jika Anindita tiada, semua akan menjadi milik saya. Itu satu-satunya cara agar saya bisa menjadi pria sejati, bukan hidup di bawah bayang-bayang istri. Ibu yang merencanakan semuanya, dan saya terlalu pengecut untuk menolaknya. Pengakuannya menelanjangi semua kebenaran. Ibu Ratna adalah dalang, arsitek di balik semua konspirasi ini. Dia tidak hanya menginginkan uang, dia menginginkan kekuasaan, ingin merebut kembali kendali atas putranya dari tangan saya. Kecemburuan dan iri hati seorang ibu mertua telah mengubahnya menjadi iblis, yang rela mendorong anaknya sendiri ke jurang kejahatan demi mencapai tujuannya. Saling tuduh di antara mereka, pengakuan terlambat dari Baskara. Semuanya melukiskan gambaran tragis dari sebuah keluarga yang menghancurkan dirinya sendiri karena keserakahan, keegoisan, dan kelemahan. Sandiwara mereka telah berakhir, tetapi tragedi dalam hidup mereka baru saja dimulai. Di kantor polisi, sandiwara keluarga bahagia itu runtuh total, hanya menyisakan lempar tanggung jawab dan penyangkalan yang pengecut. Pengakuan putus asa dari Baskara menunjuk dengan tepat siapa sutradara sebenarnya dari semua tragedi ini. Ibunya, Ibu Ratna, dikhianati telak oleh putra yang begitu ia agungkan. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan dan tatapan tajam para penyidik, Ibu Ratna akhirnya tidak bisa berakting lagi. Kekerasan hatinya di awal hancur berkeping-keping, digantikan oleh kehancuran total. Duduk di kursi ruang interogasi, dia bukan lagi sosok sosialita anggun atau ibu mertua pengertian. Hanya ada seorang wanita tua yang gagal dengan wajah pucat dan mata kosong. Di bawah cecaran polisi, dia mulai mengaku. Tapi itu bukan pengakuan penyesalan. Itu lebih seperti pembelaan dan keluh kesah penuh racun atas tindakannya. Dengan suara tanpa emosi, seolah menceritakan kisah orang lain, dia mengakui segalanya. Dia mengakui bahwa sejak pertama kali Baskara membawa saya ke rumah untuk berkenalan, meskipun di luar dia menyambut dan memuji, di dalam hatinya dia sama sekali tidak menyukai saya. Dia cemburu. Ya, para subscriber sekalian, cemburu. Dia cemburu pada kesuksesan saya, pada kepercayaan diri dan kekuatan saya, karena putranya, satu-satunya kebanggaannya, tidak memiliki semua itu. Dia, katanya, dan saya tahu dia sedang membicarakan saya. Terlalu hebat, terlalu pintar, membuat anakku terlihat kerdil dan lemah di sampingnya. Laki-laki itu seharusnya menjadi tiang, melindungi perempuan. Tapi di rumah itu, semuanya terbalik. Anakku seperti orang yang menumpang, hidup di bawah bayang-bayang istrinya. Setiap kali orang memuji suami dari CEO Anindita Putri, hatiku seperti ditusuk pisau. Seharusnya kan istri dari Direktur Baskara Wijaya. Aku tidak bisa terima itu. Dia menceritakan semua rencananya. Rencana yang begitu rapi dan diperhitungkan dengan jahat. Sejak kami baru menikah, dia sudah memulai operasinya untuk menjatuhkan saya. Dia sengaja mencari-cari kesalahan, mengkritik, memberikan tekanan tak terlihat dengan harapan saya akan lelah, jenuh, dan pergi dengan sendirinya.
Tapi dia tidak menyangka saya memiliki daya tahan sekuat itu. Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan rencana lain, rencana yang lebih pasti. Ketika dia menyadari saya tidak hanya kaya, tetapi juga berhasil merebut hati orang-orang dan perlahan-lahan memiliki pengaruh yang lebih besar di perusahaan daripada putranya, dia mulai mencari pengganti, senjata baru. Aku butuh menantu yang penurut. Lanjutnya dengan suara yang masih datar. Menantu yang tahu posisi di belakang suami, yang bisa memberiku cucu penerus. Menantu yang bisa aku kendalikan sepenuhnya. Bukan seorang ratu. Seorang CEO yang merasa dirinya pusat dunia dan sok lebih pintar dari mertuanya. Dan Rina Melati muncul. Dia bertemu dengannya secara kebetulan saat pulang kampung. Melihat gadis muda dengan penampilan lugu dan jernih, tetapi dengan kilatan ambisi yang tak tersembunyi di matanya, dia langsung tahu bahwa inilah pion yang ia cari. Dia mendekati Rina, melukiskan gambaran kehidupan mewah dan posisi sebagai istri seorang pengusaha sukses. Dia merancang sandiwara mahasiswi miskin yang malang untuk memasukkannya ke rumah saya. Setiap tindakan Rina, mulai dari mengambil hati saya dengan merawat Bima, hingga mengenakan pakaian terbuka untuk menggoda Baskara saat saya tidak ada, semuanya berada di bawah arahannya. Dia menjadikan putranya sendiri sebagai alat dan rumah saya sebagai panggung untuk konspirasinya. Dia bahkan mengakui bahwa beberapa pencurian kecil yang terjadi di rumah adalah perbuatannya, untuk mendapatkan uang saku sekaligus mengkambing hitamkan asisten rumah tangga agar saya bingung dan lelah. Ketika ditanya tentang rencana pembunuhan, dia tidak lagi menyangkal. Suaranya menjadi dingin menusuk. Perceraian terlalu rumit. Anindita terlalu pintar. Pengacaranya hebat. Dia tidak akan mau pergi dengan tangan kosong. Cara terbaik adalah membuatnya menghilang secara alami. Kecelakaan tidak akan dicurigai siapapun. Dan semuanya beres. Perusahaan, harta. Semua akan jatuh ke tangan Baskara sebagai suami yang sah. Dan setelah itu, menjadi milik cucu kesayanganku. Rencana yang sempurna. Dia bahkan mengaku terus-menerus menghasut dan menanamkan pikiran-pikiran beracun di kepala putranya. Aku hanya bilang pada anakku bahwa Anindita meremehkanmu, bahwa dia selingkuh di luar dengan pria lain, bahwa jika ada kesempatan, dia akan menyingkirkanmu dari perusahaan. Kamu laki-laki, tidak bisa hidup diinjak-injak perempuan seperti itu. Kamu harus bertindak duluan sebelum terlambat. Pengakuannya menelanjangi semua kebenaran. Dalang, arsitek di balik semua konspirasi ini adalah wanita yang tampak seperti ibu mertua pengertian ini. Alasan kejahatannya ternyata begitu sederhana dan patologis. Bukan semata-mata karena uang, tetapi karena cemburu dan dendam karena harus hidup terpinggirkan di rumah menantunya. Karena egonya yang terluka melihat putranya kalah hebat dari istrinya. Demi merebut kembali dominasi dan gengsi semu sebagai seorang ibu mertua, dia rela menjadi seorang pembunuh. Pengakuannya secara resmi menutup penyelidikan, sekaligus memicu badai lain, badai opini publik. Segera setelah pengakuan ketiga pelaku didapatkan, polisi melimpahkan kasus ke kejaksaan dan menahan para tersangka. Dan seperti yang diduga, karena keseriusan kasus dan keterlibatan figur publik seperti saya, informasi kasus bocor ke publik. Awalnya hanya sebatas rumor di forum-forum internet, tetapi media-media sensasional segera menyambarnya, menjadikannya salah satu berita paling mengejutkan selama beberapa waktu. Opini publik bergejolak. Kisah saya, yang mengandung semua elemen dramatis cinta, pengkhianatan, konspirasi, uang, dan kejahatan menjadi santapan lezat bagi keingintahuan publik. Berita dengan judul-judul provokatif bermunculan setiap hari. Kisah mengerikan di balik kehidupan glamor CEO wanita. Ibu mertua iblis dan suami lemah rencanakan pembunuhan istri demi harta. Pembalasan dendam mengerikan Cinderella modern. Nama saya, nama perusahaan saya, dan foto-foto keluarga suami saya menghiasi semua media. Namun, para subscriber sekalian, ketika informasi melewati banyak mulut, ia menjadi terdistorsi dan dibumbui. Di samping orang-orang yang bersimpati dan marah untuk saya, tidak sedikit pula suara-suara sumbang.
Teori konspirasi jahat diciptakan oleh orang-orang tak dikenal. Sebagian orang berkata, perempuan itu juga pasti bukan orang baik. Mana ada asap kalau tidak ada api? Seberapa jahat dia pada mertuanya sampai dibenci begitu rupa? Sebagian lain berspekulasi bahwa ini hanyalah sandiwara yang saya rekayasa sendiri untuk menjatuhkan suami dan menguasai perusahaan sepenuhnya. Bahkan ada komentar jahat yang menuduh saya melakukan sesuatu yang ilegal dalam bisnis, dan saya nyaris dihilangkan untuk membungkam saya. Informasi simpang siur ini mulai memberikan dampak negatif. Beberapa perusahaan mitra kecil mulai ragu untuk bekerja sama, takut akan citra buruk. Meskipun tidak terkait langsung, saham perusahaan kami di pasar modal sempat beberapa kali goyah karena rumor. Saya tahu, jika saya terus diam, jika saya membiarkan rumor ini terus menyebar, itu tidak hanya akan merusak nama baik pribadi saya, tetapi juga seluruh bisnis yang telah saya bangun seumur hidup. Dan yang lebih penting, saya tidak ingin putra saya kelak membaca informasi yang terdistorsi tentang ibunya. Saya memutuskan untuk angkat bicara, bukan dengan perang kata-kata di media sosial. Saya butuh serangan balasan yang resmi, kuat, dan tak terbantahkan, yang bisa membungkam semua spekulasi sekali dan untuk selamanya. Saya memberikan wewenang penuh kepada pengacara Karta dan tim humas perusahaan kami. Sebuah konferensi pers resmi direncanakan dengan persiapan yang sangat matang. Kami tidak hanya ingin meluruskan informasi, tetapi juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menceritakan seluruh kisah dengan cara yang benar dan terkendali, sehingga tidak ada lagi yang bisa memutarbalikannya. Konferensi pers diadakan di sebuah hotel besar, dihadiri oleh hampir semua media terkemuka. Saya tidak muncul sebagai korban yang menderita sambil menangis. Saya muncul dengan setelan putih, riasan tipis, dengan penampilan yang tenang, percaya diri, dan kuat. Saya ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa meskipun saya telah melalui badai, saya masih berdiri tegak. Saya tidak memulai dengan keluhan. Saya memulai dengan ucapan terima kasih. Terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah bertindak cepat untuk melindungi nyawa saya dan keluarga. Dan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan perhatian. Kemudian saya berkata, saya tahu dalam beberapa hari terakhir ada banyak informasi mengenai kisah keluarga saya. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk menuduh atau menghakimi siapapun. Itu adalah tugas pengadilan. Saya berdiri di sini sebagai seorang istri, seorang ibu, dan seorang wanita yang salah menaruh kepercayaan untuk menceritakan kebenaran. Dan pengacara Karta, atas nama saya, mulai menjelaskan seluruh kasus dengan jernih, logis, dan dengan bukti-bukti yang sangat telak. Pertama adalah potongan rekaman video dari percakapan di ruang kerja. Suaranya disamarkan untuk kepentingan hukum, tetapi cukup untuk membuat seluruh ruangan mendengar dengan jelas rencana kecelakaan mereka. Berikutnya adalah hasil investigasi teknis dari kepolisian, yang mengonfirmasi bahwa sistem rem mobil saya telah dirusak dengan sengaja. Foto montir asing itu juga ditampilkan. Dan yang terakhir, adalah cuplikan singkat video Baskara dan Rina yang bermesraan di ranjang saya, serta adegan Ibu Ratna membawakan mereka susu sambil tersenyum. Kami tidak menampilkan semuanya. Kami hanya menyajikan bukti-bukti paling krusial, yang lebih dari cukup untuk menelanjangi semua kebohongan dan konspirasi mereka, dan membungkam semua teori konspirasi. Ruang konferensi pers hening seketika. Para wartawan yang tadinya penuh dengan rasa ingin tahu dan keraguan, ekspresi mereka berubah menjadi kaget, lalu marah. Citra keluarga bahagia, ibu mertua pengertian, dan suami teladan yang selama ini terpampang di mata publik, hancur total. Yang tersisa hanyalah wajah asli dari orang-orang keji dan tidak manusiawi, yang tega melakukan pembunuhan karena keserakahan dan iri hati. Permainan media balasan ini berhasil membungkam semua rumor dan spekulasi. Kebenaran telah terungkap ke dalam terang, seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Setelah konferensi pers yang mengejutkan itu, semua kebenaran terungkap ke publik. Opini yang tadinya meragukan, kini sepenuhnya berbalik memihak saya. Dukungan publik dan bukti yang tak terbantahkan menciptakan tekanan luar biasa,
memastikan kasus ini akan disidangkan dengan adil dan tegas. Dan akhirnya, hari yang paling saya tunggu-tunggu tiba. Hari persidangan. Itu bukan sekadar sidang untuk menghakimi kejahatan mereka. Itu adalah hari di mana putusan akan dijatuhkan atas pernikahan saya, dan atas masa-masa sulit yang harus saya lalui. Hari itu, ruang sidang pengadilan negeri penuh sesak. Bukan hanya keluarga dan kerabat, tetapi juga puluhan wartawan dan warga yang tertarik dengan kasus ini. Udara di dalam ruang sidang terasa sangat sakral dan tegang. Saya duduk di kursi korban, di samping pengacara Karta. Saya mengenakan setelan hitam, wajah saya tenang, dan tatapan mata saya tegas. Saya datang ke sini bukan untuk menangis atau mengeluh. Saya datang untuk menyaksikan keadilan ditegakkan. Di seberang, di kursi terdakwa, duduk 3 orang yang pernah menjadi keluarga saya. Rambut Ibu Ratna telah memutih selama beberapa bulan di tahanan. Wajahnya tirus, dan matanya menatap kosong ke depan. Rina terlihat kurus kering. Kepalanya tertunduk dalam-dalam, sesekali menyeka air mata penyesalan yang terlambat, dan Baskara. Dia duduk di tengah dengan punggung tegak, tetapi bahunya terkulai berat. Dia tidak lagi menghindari tatapan saya, melainkan menatap lurus ke arah saya. Dengan tatapan penuh penyesalan, penderitaan, dan sesuatu yang memohon. Sidang dimulai. Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Setiap pasal dan perbuatan disebutkan dengan jelas. Persekongkolan untuk merebut harta, perselingkuhan yang disengaja, dan puncaknya, konspirasi pembunuhan berencana dengan modus kecelakaan. Setiap kalimat yang dibacakan bagaikan palu godam yang menghantam keheningan ruang sidang, dan hati nurani mereka yang duduk di kursi terdakwa. Ruang sidang kembali bergemuruh saat rekaman video bukti ditayangkan di layar besar. Adegan mereka berdiskusi tentang harus dibuat terlihat seperti kecelakaan, dan adegan Baskara bersama kaki tangannya merusak mobil saya. Meskipun sudah saya tonton berkali-kali, melihatnya dipertontonkan di depan umum tetap terasa menyakitkan. Proses pembelaan berjalan seperti yang diduga. Karena bukti terlalu jelas, pengacara mereka hampir tidak memiliki argumen untuk membantah. Mereka hanya bisa memohon keringanan hukuman dengan alasan emosi sesaat, hasutan, dan penyesalan yang mendalam. Ibu Ratna, dalam pernyataan terakhirnya, mulai menangis terseduh-seduh. Dia tidak lagi menyalahkan orang lain, hanya menggumamkan kata maaf kepada saya dan putranya. Rina pun demikian. Dia memohon belas kasihan pengadilan dengan alasan kenaifan masa muda dan cinta buta. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah Baskara. Ketika gilirannya tiba, dia tidak memohon keringanan hukuman. Dia bangkit dari kursinya dan menghadap ke arah saya. Dan dia membungkuk dalam-dalam. Yang mulia, katanya dengan suara parau namun jelas. Saya tidak punya pembelaan apapun atas dosa saya. Saya salah. Saya adalah suami yang mengerikan, ayah yang tidak pantas, dan manusia yang pengecut. Saya akan menerima hukuman apapun dari pengadilan dengan lapang dada, karena itulah harga yang harus saya bayar. Dia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap lurus ke mata saya dengan tatapan memohon. Saya hanya punya satu permintaan. Bukan kepada Yang Mulia, tetapi kepada istri saya, Anindita Putri. Saya tahu saya tidak punya hak apapun lagi, tapi tolong, jangan hapus sosok saya sepenuhnya dari kehidupan putra kita. Nanti, ketika Bima sudah besar, tolong beritahu dia bahwa dia pernah punya seorang ayah. Seorang ayah yang mencintainya, meskipun telah membuat kesalahan yang tak termaafkan. Tolong izinkan dia mengenal saya, walau hanya sesekali, walau hanya dari foto. Itu satu-satunya permohonan terakhir yang berani saya minta dari Anda. Permohonannya membuat seluruh ruang sidang hening. Saya membeku di tempat. Dia tidak memohon untuk dirinya sendiri, tetapi untuk putranya. Kata-kata itu menyentuh bagian terlembut dari hati seorang ibu. Saya dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Konflik batin yang lebih besar daripada saat mengambil keputusan bisnis triliunan rupiah. Masa depan putra saya. Bagaimana saya harus menghadapinya?
Di satu sisi, ada rasa sakit karena dikhianati dan kebencian. Logika berbisik agar saya memutus hubungan sepenuhnya, menghapus Baskara, Ibu Ratna, dan seluruh keluarga mereka dari kehidupan kami selamanya. Membiarkan Bima tumbuh di lingkungan yang bersih, tidak terkontaminasi oleh ayah yang berdosa dan nenek yang jahat. Putra saya berhak mendapatkan awal yang sempurna, tanpa hantu masa lalu. Tetapi di sisi lain, di lubuk hati saya, muncul pertanyaan lain. Apakah menghapus akarnya sepenuhnya adalah yang terbaik untuk seorang anak? Apakah lukisan sempurna yang diisi dengan kekosongan akan bertahan lama? Nanti, ketika dia besar dan bertanya, "Di mana Papa?" Apa yang harus saya jawab? Berbohong bahwa ayahnya sudah meninggal? Atau mengatakan kebenaran bahwa ayahnya di penjara? Keduanya adalah jalan yang berduri dan penuh air mata. Jika saya berbohong, saya akan hidup dalam ketakutan kebohongan itu terbongkar. Dan jika kebenaran terungkap dari mulut orang lain, putra saya akan terluka berkali-kali lipat. Kepercayaannya pada saya pun akan hilang. Jika saya mengatakan yang sebenarnya, bisakah seorang anak kecil menanggung guncangan bahwa ayahnya adalah seorang penjahat, bahkan mencoba mencelakai ibunya sendiri? Dia akan tumbuh dengan rasa minder dan bersalah. Saya benar-benar tidak tahu. Saya berada di persimpangan antara hati nurani dan logika, antara melindungi anak dari kebenaran yang menyakitkan dan mengajarinya untuk menghadapi kebenaran, sekejam apapun itu. Itu adalah masalah yang tidak bisa dijawab oleh kitab hukum manapun. Setelah jeda singkat, majelis hakim kembali. Ketua hakim dengan suara hikmat membacakan putusan akhir. Dengan dakwaan yang terbukti jelas dan bukti yang tak terbantahkan, mereka menerima vonis yang setimpal. Ibu Ratna, sebagai dalang utama, menerima hukuman terberat. Baskara dan Rina juga harus membayar dosa mereka dengan masa muda mereka di balik jeruji besi yang dingin. Keadilan hukum telah ditegakkan. Setelah sidang selesai, saya tidak langsung pergi. Saya meminta izin untuk bertemu dengan Baskara untuk terakhir kalinya. Di ruang besuk khusus, dia masuk dengan tangan di borgol dan mengenakan seragam tahanan yang longgar. Dia tidak berani mengangkat kepala untuk menatap saya. "Aku sudah dengar," kata saya dengan suara tenang. "Gugatan cerai tidak akan aku batalkan. Kita benar-benar sudah berakhir. Tapi tentang permintaanmu, tentang putra kita, aku sudah membuat keputusan." Dia mengangkat kepalanya seketika. Matanya penuh penantian. "Aku tidak akan berbohong pada Bima. Dan aku tidak akan menghapus sosokmu sepenuhnya dari hidupnya. Nanti, ketika dia sudah cukup besar untuk mengerti segalanya, aku akan menceritakan semua kebenaran padanya. Kebenaran tentang seorang ayah yang sangat mencintainya, tetapi pada saat yang sama, telah melakukan kesalahan yang mengerikan. Aku akan mengajarinya bahwa setiap orang bisa berbuat salah, dan yang terpenting adalah mengakui dan mempertanggungjawabkan kesalahan itu. Masa depannya, apakah dia akan menerimamu atau tidak, itu bukan aku yang memutuskan. Itu tergantung pada penyesalan sejati yang akan kamu tunjukkan nanti. Hiduplah dengan baik, bukan untukku, tapi untuk putra kita." Setelah mengucapkan kata-kata itu, saya bangkit dan berbalik. Saya tidak menoleh ke belakang sama sekali. Dari belakang, saya samar-samar mendengar dia memanggil nama saya, lalu suara isak tangis yang pecah. Tapi saya tidak berhenti. Saya tahu itu adalah pilihan yang paling benar. Saya tidak memberinya pengampunan, tetapi saya memberinya secercah harapan, satu alasan untuk memperbaiki diri dan memulai kembali. Itu juga cara saya membebaskan diri saya dari konflik. Setelah itu, kehidupan kami berdua benar-benar membuka lembaran baru. Saya tidak lagi menjadi wanita karier yang menutup diri dan mendorong diri hingga batas. Saya belajar membuka hati. Saya meluangkan lebih banyak waktu untuk Bima, pergi ke taman bersama, membaca buku, dan menjelajahi dunia. Saya mengajarinya tentang kebenaran, bukan dengan kata-kata pedas, tetapi melalui dongeng. Saya mengajarinya tentang pengampunan,
tetapi juga tentang cara melindungi diri, cara mengatakan tidak pada kejahatan. Saya ingin putra saya tumbuh bukan hanya menjadi orang yang pintar dan sukses, tetapi menjadi pria yang memiliki hati yang baik, keberanian, dan prinsip yang kuat. Perusahaan saya terus berkembang, tetapi saya tidak lagi gila kerja seperti dulu. Saya belajar tentang keseimbangan. Saya mendelegasikan lebih banyak wewenang kepada rekan-rekan saya dan meluangkan waktu untuk hubungan yang dulu saya abaikan, teman, keluarga, dan diri saya sendiri. Saya mulai belajar menari, belajar merangkai bunga, melakukan hal-hal yang dulu saya anggap tidak berguna. Saya menyadari bahwa kebahagiaan tidak hanya terletak pada angka-angka di laporan keuangan, tetapi pada kegembiraan-kegembiraan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Para subscriber sekalian, cerita saya sampai di sini. Sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan kejayaan dan penderitaan, kebahagiaan dan tragedi. Saya menceritakan ini bukan untuk memamerkan kesuksesan atau kemampuan saya membalas dendam. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan, terutama kepada Anda para wanita. Pesan yang saya pelajari dengan harga yang sangat mahal. Pertama, waspadalah terhadap sesuatu yang terlalu sempurna. Dalam hidup, tidak ada yang benar-benar sempurna. Suami yang terlalu sempurna, ibu mertua yang terlalu pengertian, keluarga yang terlalu harmonis, terkadang bisa menjadi sandiwara yang paling rapi. Jangan pernah kehilangan kewaspadaan, dan jangan abaikan naluri Anda sebagai seorang wanita. Intuisi Anda terkadang adalah pengawal paling setia. Ia bisa memberitahu Anda tentang bahaya yang belum disadari oleh logika. Kedua, jika Anda menyadari adanya pengkhianatan dan niat jahat, jadilah berani dan tegas. Jangan berikan toleransi. Jangan berharap mereka akan berubah. Karena bagi mereka yang sudah berhati jahat, pengampunan Anda hanyalah pembiaran. Keheningan Anda hanya akan memberi mereka kesempatan untuk tenggelam lebih dalam di lumpur dosa. Untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang Anda cintai, terkadang kita harus menjadi kuat, bahkan kejam. Itu bukan kejahatan, itu adalah pembelaan diri yang sah. Dan yang terakhir, percayalah pada kekuatan untuk terlahir kembali. Kebahagiaan sejati bukanlah lukisan sempurna tanpa celah sejak awal. Kebahagiaan sejati terkadang adalah ketenangan yang kita temukan setelah kita berani menghadapi badai dan melewatinya. Jangan takut pada luka. Luka-luka itu adalah bukti kekuatan Anda. Jangan biarkan masa lalu mendefinisikan Anda. Jadikan itu pelajaran, pijakan untuk membangun masa depan yang baru, kehidupan baru yang lebih cemerlang dan bermakna. Dengan ini, perjalanan badai seorang wanita bernama Anindita Putri, yang telah kita saksikan bersama dengan napas tertahan, amarah, dan akhirnya helaan napas lega, secara resmi berakhir. Ketika bab terakhir sebuah cerita ditutup, di dalam hati kita masing-masing, gema dan perenungan yang paling dalam dimulai. Kisah Anindita, yang penuh dengan plot twist yang menyesakan, jauh melampaui cerita biasa tentang konflik keluarga atau pengkhianatan cinta. Di kedalamannya, terkandung pelajaran besar dan peringatan berharga tentang kehidupan dan sifat manusia, terutama tentang perjalanan seorang wanita dalam menemukan nilai sejatinya di tengah masyarakat modern. Pelajaran pertama, dan mungkin pesan yang paling menyakitkan, adalah tentang bahaya dari lukisan yang sempurna dan pentingnya mempercayai intuisi diri sendiri. Kehidupan Anindita pada awalnya digambarkan dengan warna-warna paling cemerlang. Karier puncak, suami teladan, ibu mertua idaman, dan keluarga yang penuh kebahagiaan. Lukisan itu begitu indah sehingga bahkan dirinya yang cerdas dan tajam pun sepenuhnya percaya dan tenggelam di dalamnya. Namun, para subscriber sekalian, dalam hidup ini, tidak ada yang mutlak sempurna. Ketika sesuatu terlihat terlalu baik, terlalu tanpa celah, terkadang itulah sandiwara yang paling rapi dirancang. Kita juga, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali terobsesi dengan kesempurnaan. Kita berusaha menciptakan citra keluarga bahagia di media sosial, karier yang sukses di mata teman-teman, dan kehidupan yang berkecukupan di hadapan kerabat. Tapi kita lupa, di balik senyuman dan foto-foto indah itu,
selalu ada sudut gelap dan retakan yang hanya diketahui oleh pelakunya. Kisah Anindita mengingatkan kita untuk tidak pernah tertipu oleh penampilan luar yang gemerlap, dan untuk berani menghadapi retakan pertama saat ia muncul, sekecil apapun riaknya. Dalam kisah ini, riak itu adalah satu kalimat polos dari seorang anak, "Aku lihat Bu Guru Rina cium papa." Sebuah detail yang sangat kecil, mudah diabaikan, dan mudah bagi orang dewasa untuk merasionalisasikannya. Tetapi Anindita tidak melakukannya. Dia mendengarkan, dan dia mempercayai intuisinya. Para subscriber sekalian, intuisi seorang wanita bukanlah sesuatu yang mistis atau delusi. Itu adalah akumulasi dari kearifan bawah sadar, kemampuan otak kita untuk merangkai detail-detail kecil perilaku aneh, tatapan mata, nada suara yang mungkin dilewatkan oleh logika. Ia adalah sistem peringatan dini, pengawal setia yang selalu menjaga jiwa kita. Berapa kali dalam hidup kita merasakan ada yang tidak beres dalam sebuah hubungan atau perjanjian, tetapi kita menenangkan diri dengan berkata, "Ah, mungkin aku terlalu sensitif, atau aku terlalu curiga." Kita takut dianggap picik, takut menyinggung perasaan orang lain, jadi kita mengabaikan suara peringatan itu. Anindita tidak mengabaikannya. Dia mengubah firasat tidak enak itu menjadi tindakan nyata, penyelidikan, dan keberanian untuk mempercayai intuisi itulah yang menyelamatkan nyawanya. Pelajaran yang bisa kita petik adalah, belajarlah untuk mempercayai diri sendiri, indera di lubuk hati Anda. Ketika Anda merasa cemas, jangan buru-buru menepisnya. Berhenti sejenak, amati, dan cari tahu. Karena terkadang, intuisi adalah guru paling bijaksana yang menunjukkan jalan keluar dari bahaya yang menanti. Dan pelajaran ini membawa kita pada kebenaran lain yang lebih menakutkan. Tentang serigala berbulu domba yang hidup di sekitar kita. Tentang hakikat kejahatan. Yang membuat kisah Anindita begitu mengerikan dan tak terlupakan bukanlah perselingkuhannya, melainkan pengkhianatan yang datang dari orang-orang yang paling ia percayai dan perlakukan dengan baik. Para penjahat dalam cerita ini tidak berwajah sangar. Sebaliknya, mereka mengenakan topeng yang begitu sempurna. Ibu Ratna mengenakan topeng ibu mertua idaman yang selalu mencintai, merawat, dan membanggakan menantunya, tetapi di baliknya ada kecemburuan patologis, iri hati, dan hasrat kontrol yang gila. Baskara mengenakan topeng suami teladan yang selalu hangat, pengertian, dan mendukung istri, tetapi di baliknya ada rasa minder yang dalam, kelemahan yang pengecut, dan hati yang mudah terjerumus dalam godaan kejahatan. Dan Rina Melati mengenakan topeng mahasiswi lugu dan malang, tetapi di baliknya ada ambisi tak terbatas, kekejaman, dan hati yang rela menginjak-injak orang yang telah menolongnya. Merekalah serigala berbulu domba itu. Mereka menggunakan kebaikan dan kepercayaan Anindita sebagai senjata untuk menyerangnya. Mereka makan dari nasi yang ia sediakan, tinggal di rumah yang ia bangun, hidup dari uang yang ia hasilkan, sambil diam-diam merencanakan kehancurannya. Ini memberi kita pelajaran pahit. Tidak semua orang yang baik kepada Anda adalah orang baik. Terkadang, pujian yang paling manis menyembunyikan niat yang paling gelap. Lalu bagaimana cara mengenali serigala berbulu domba ini? Lihatlah tindakan mereka saat Anda tidak ada. Dengarkan bagaimana mereka membicarakan orang yang tidak hadir. Dan yang terpenting, lihatlah bagaimana reaksi mereka ketika kepentingan mereka terancam, ketika ego mereka terluka. Seperti Ibu Ratna, saat diuntungkan, dia adalah mertua sempurna. Tetapi saat merasa terpinggirkan, merasa putranya tersaingi oleh istrinya, barulah sifat jahatnya yang asli keluar. Jangan terburu-buru memberikan kepercayaan penuh kepada siapapun, sebaik apapun kelihatannya. Ujilah hati manusia dengan waktu dan ujian-ujian kecil. Karena emas sejati tidak takut api, dan topeng, secanggih apapun, suatu saat pasti akan jatuh. Dan ketika topeng itu jatuh, ketika Anda dihadapkan pada pengkhianatan paling kejam, apa yang akan Anda lakukan? Kisah Anindita memberikan jawaban yang luar biasa kuat, pelajaran tentang bagaimana mengubah diri dari korban menjadi ahli strategi.
Ketika Anindita menyaksikan pemandangan mengerikan di kamar tidurnya, reaksi pertamanya juga adalah kehancuran dan rasa sakit, tetapi dia tidak membiarkan emosi menelan logikanya. Dia tidak menyerbu masuk, membuat keributan, cemburu, atau memaki. Dia tahu pertengkaran hanya akan memberikan kelegaan sesaat, tetapi akan merusak seluruh papan permainan. Sebaliknya, dia melakukan sesuatu yang sangat sulit. Dia diam-diam mundur dan mulai berakting. Proses di mana Anindita menjadi aktris yang tidak diinginkan, berpura-pura tidak tahu apa-apa, masih bersikap manis pada suaminya dan berbakti pada mertuanya, adalah bagian yang paling menunjukkan keberaniannya yang luar biasa. Itu adalah sebuah siksaan mental. Bayangkan harus tersenyum pada orang yang sama yang ingin membunuh Anda, harus makan semeja dengan orang yang Anda benci sampai ke tulang. Tetapi dia melakukannya, karena dia mengerti, untuk memenangkan pertempuran yang tidak seimbang, Anda tidak bisa hanya menggunakan kekuatan, Anda harus menggunakan kecerdasan. Dia mengubah rasa sakitnya menjadi ketenangan yang menakutkan. Dia tidak bertindak berdasarkan emosi, tetapi berdasarkan rencana. Selangkah demi selangkah, memasang kamera, menyewa detektif, memasang perangkap, mengumpulkan bukti. Dia mengubah dirinya dari korban pasif menjadi pemburu aktif. Dia mengajarkan kita pelajaran yang sangat berharga. Saat dihadapkan pada ketidakadilan dan pengkhianatan, jangan terburu-buru menjadi korban yang meratap. Tarik napas dalam-dalam, ubah air mata menjadi bahan bakar untuk logika. Jadilah ahli strategi dan detektif dalam cerita Anda sendiri. Kumpulkan bukti, pegang senjata kebenaran dan hukum, karena keadilan tidak datang dengan sendirinya kepada mereka yang hanya duduk menunggu. Ia hanya datang kepada mereka yang berani bangkit dan memperjuangkannya dengan cara yang cerdas. Dan perjuangan Anindita tidak berhenti pada melindungi dirinya sendiri. Itu juga perjuangan seorang ibu. Keputusan terakhirnya di persidangan memberikan pelajaran mendalam tentang keibuan dan pilihan manusiawi. Ketika Baskara tidak memohon keringanan hukuman untuk dirinya, melainkan hanya memohon agar sosoknya tidak dihapus dari kehidupan putranya, dia menempatkan Anindita dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, ada kebencian dan keinginan untuk melindungi anak dari kebenaran yang terlalu kejam. Di sisi lain, ada hak seorang anak untuk mengetahui akarnya. Apakah lebih baik menciptakan gambaran ayah sempurna yang sudah tiada, atau mengatakan kebenaran tentang ayah yang berdosa tetapi menyesal? Anindita tidak memilih jalan yang mudah. Dia tidak berbohong pada anaknya. Dia memilih jalan yang lebih sulit, tetapi lebih dewasa dan berani. Dia memutuskan untuk menceritakan kebenaran ketika anaknya sudah cukup besar. Dia memberikan pelajaran kepada anaknya yang tidak ada di buku manapun, bahwa hidup tidak selalu indah, bahwa manusia bisa berbuat salah, dan bahwa penyesalan yang tulus itu berharga. Keputusan itu bukan pengampunan untuk Baskara. Itu adalah hadiah dan pelajaran dari Anindita untuk putranya sendiri. Dia tidak ingin putranya tumbuh dalam kebohongan, seindah apapun kebohongan itu. Dia ingin putranya tumbuh dengan kebenaran, dengan kemampuan untuk menghadapi sisi gelap kehidupan, dan dengan hati yang bisa membedakan benar dan salah, bisa mencintai tetapi juga bisa mengkritik. Itulah perlindungan terbaik yang bisa diberikan seorang ibu kepada anaknya. Bukan dengan mengurungnya di dunia kesempurnaan palsu, tetapi dengan memberinya cukup keberanian untuk hidup dan eksis di dunia yang memang tidak pernah sempurna. Dan terakhir, kisah Anindita adalah sebuah epik tentang kekuatan untuk terlahir kembali. Hal yang paling mengagumkan darinya bukanlah kekayaannya atau pembalasan dendamnya yang keren. Yang paling mengagumkan adalah kemampuannya untuk bangkit dari puing-puing kehancuran. Meskipun telah melalui luka yang sepertinya tidak mungkin sembuh, dia tidak membiarkan masa lalu menelannya. Dia tidak membiarkan kebencian membuatnya menjadi seperti mereka. Dia menjadikan lukanya sebagai bukti kekuatan. Dia menjadikan tragedi hidupnya sebagai sumber inspirasi untuk membantu wanita lain. Kebahagiaan yang akhirnya ia dapatkan bukanlah sebuah keajaiban, melainkan hasil yang tak terelakkan dari perjuangan yang gigih. Kebahagiaan yang datang dari kebebasan jiwa, dari menjadi tuan atas hidupnya sendiri.
Para subscriber sekalian, hidup kita masing-masing adalah sebuah buku yang terdiri dari banyak bab.